Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jika. Saat ini saya sedang menempuh S1 Bahasa dan Sastra Prancis di Universitas Brawijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Lukman Hakim dengan tujuan untuk memberikan analisis argumentasi dan juga tanggapan terhadap argumentasi yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung. Baik, sebelumnya source atau sumbernya berasal dari dua video ini. Lalu apa sih garis besar atau rangkuman sederhana dari kedua video tersebut? Jadi kedua video tersebut membahas mengenai ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Saudara Rocky Gerung menilai bahwa sila kedua dalam Pancasila mengandung nilai humaniora dan kebebasan berpikir yang mana hal ini disupport oleh sila pertama yang menggunakan kata Tuhan yang berarti universal. Hal ini memberikan conclusion bahwa Pancasila mengizinkan seseorang untuk mengikuti paham ateisme. Lalu, saudara Rocky Gerung juga menyatakan bahwa Pancasila bukan orisinil buatan Indonesia, melainkan dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Lalu, sebetulnya pernyataan dari saudara Rocky Gerung tadi, apakah benar? Apakah sesuai dengan filosofi dari Pancasila itu sendiri? Nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sudah ada dan hadir dalam kehidupan bermasyarakat sebelum Pancasila dirumuskan. Nilai ini kemudian diolah dan dirumuskan oleh para penggagas menjadi Pancasila. Nilai dari Pancasila itu sendiri sebetulnya tetap asli dari bangsa Indonesia, namun dipengaruhi oleh pemikiran dari bangsa Eropa yang lebih maju. Namun, untuk mengatakan bahwa Pancasila ini mengizinkan seseorang untuk mengikuti ajaran ateisme seperti bertolak belakang dengan yang mana dulu pernah ada suatu konflik di Piagam Jakarta kalau tidak salah, bahwa ada beberapa bagian suku dari Indonesia yang tidak setuju dengan sila ke-1. Oleh karena itu, sila ke-1 diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini menjelaskan bahwa warga negara Indonesia itu adalah satu kesatuan yang sama, yang bertuhan, memiliki Tuhan. Lalu, untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus memanusiakan manusia, menghargai satu sama lain di antara perbedaan ketuhanan yang ada di sila nomor 1. Jadi bukan berarti bahwa Pancasila ini membiarkan rakyatnya untuk menganut sebuah paham ateisme atau tidak bertuhan. Lalu tanggapan saya sebagai generasi muda penerus bangsa, kita boleh untuk mencari tahu, memperbanyak ilmu melalui media manapun, melalui sumber manapun, melalui guru manapun. Namun hal itu juga harus kita saring lagi. Kita lihat yang manakah yang nantinya sebuah pernyataan itu dapat memajukan bangsa kita sendiri. Karena pernyataan itu ada banyak sekali sudut pandangnya, dan bahkan dari sudut pandang kita sendiri juga pastinya akan ada. Karena yang namanya filosofi itu tidak pasti. Filosofi dapat berubah berdasarkan timeline atau sudut pandangnya. Seperti contohnya, kalau Pancasila dilihat dari masa-masa perumusan, di situ terlihat bahwa memang benar Bapak penggagas Pancasila, Insinyur Soekarno, mengambil beberapa kutipan dari bangsa Eropa, kutipan yang lebih ahli, yang lebih terstruktur mengenai sebuah ideologi bangsa. Lalu apabila kita lihat dari sudut pandang sebelum Indonesia menjadi Nusantara, sebelum Indonesia bersatu,
Di situ sebetulnya sudah ada banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang secara alami terbentuk dari suatu masyarakat. Yang hal itu kemudian menjadikan masyarakat tersebut bersatu, menjadi Nusantara hingga sekarang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Au revoir.